Jam 4 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih menyaksikan indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar dan kita sedang membahas mengenai halal ya. Ini menarik sekali, apalagi kalau kita berbicara mengenai dampak atau efektivitas dari industri halal untuk UMKM. Mungkin Pak Afdal bisa menjelaskan kira-kira seperti apa? Ya, kita ingin UMKM kita lebih berdaya. Ya. Bagaimana UMKM bisa menjadi bagian dari supply chain industri yang lebih besar? Pada saat suatu industri membutuhkan raw material ataupun material setengah jadi, UMKM tadi bisa bergerak membuat. Contoh tadi misalnya ada pabrik tepung kasava. Ini penanam singkongnya siapa? Petaninya siapa? Ya UMKM kita. Nyambung. Nah tentu nanti setelah tadi singkongnya tadi dipanen kan ada proses. Ada proses awal. Nah proses awal itu kemudian menghasilkan bahan baku untuk industri. Industri supaya dalam proses sertifikasi halal mereka nanti mudah, ada ketelusuran. Ketelusurannya mereka tanya nih, ini dari mana nih produk bahan bakunya? Oh dari UMKM sebelah sini. Sudah halal atau belum? Sudah. Ya singkong udah pasti halal karena memang agriculture ya. Tapi diproses dengan halal atau tidak? Apakah di dalam proses pembuatan tadi bersentuhan dengan material yang tidak halal? Nah ini kan harus dijaga. Nah disitulah letak pentingnya sertifikasi halal, baik untuk UMKM maupun untuk industri besar tadi. Jadi keterkaitannya menjadi suatu rantai ini yang perlu kita jaga dan kita kuatkan ke depan. Jadi industri pendukung ini juga harus memikirkan sertifikasi halal. Betul. Dan sudah dipermudah oleh pemerintah. Sudah dipermudah oleh pemerintah. Pemerintah hadir dengan cara tadi, pernyataan pelaku usaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil, mempermudah mereka untuk bersertifikat halal produk-produknya. Harapannya tentu nanti produknya bisa lebih mudah dijual, lebih mudah dipasarkan, bisa menembus pasar-pasar baru tentunya. Pada saat nanti industri tadi membutuhkan, katakanlah satu industri membutuhkan gula aren misalnya. Gula aren itu kan produk UMKM, di mana-mana orang bikin gula semut, gula aren. Nah ini kehalalannya dijaga, proses gula arennya tadi kemudian lanjut ke industri yang lain, masuk ke dalam value chain, bisa hadir di coffee shop, sudah ada dalam bentuk packing yang sangat baik, bisa tampil di hotel-hotel dalam bentuk packaging. Nah ini dimulai dari suatu rantai yang sangat baik. Termasuk sertifikasi halal kembali ya. Sertifikasi halal menjadi suatu kata kunci di sini. Bahwa itu keberlanjutan, ketelusurannya mudah dilakukan dan akibatnya proses sertifikasi halal di end customer akan jauh lebih mudah. Jadi traceability kita sebutnya itu. Silakan Dr. Lukian. Ya, jadi menyambung Pak Afdal tadi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara UMKM, ketika dia masuk dalam lantai nilai sebuah industri halal yang besar, maka dia berdaya dan juga dari sisi sustainability dia akan bertahan lebih lama karena dia pasokannya sudah ada off taker dari industri yang besar yang halal. Jadi memang kita harus buat industri halal ini terintegrasi dari yang kecil, dari bahan baku, dari yang tadi singkong misalnya, kemudian yang pengumpulnya, yang setengah jadinya di satu ekosistem, kemudian sampai jadi tepung, sampai jadi chips dan seterusnya. Jadi satu rantai ini kita harus ciptakan supaya UMKM yang mayoritas sebagian besar usaha di Indonesia ini bisa memasok, bisa mensuplai, bisa menjadi bagian dari industri halal yang kita harapkan semakin besar. Jadi kalau kita bicara satu produk aja, kasava itu udah satu rantai, kemudian kopi misalnya, kemudian coklat. Jadi banyak sekali sebenarnya bahan baku di Indonesia yang masih berserakan. Kemudian perikanan. Kalau kita bicara perikanan, laut kita ini luar biasa. Gimana kita memproses makanan yang laut ini sampai jadi gitu. Jadi jangan sampai kita mestinya bahan baku yang banyak ini kita ekspor mentah saja. Padahal kalau kita lihat mentah dengan ada satu proses saja nilai tambahnya bisa 30 sampai 40% malah lebih gitu. Jadi kalau kita bisa ciptakan nilai tambah untuk kita dari kalau katakan ada 5 tingkat, setiap tingkat ada nilai tambah 10-20% saja. Bayangkan berapa nilai tambah yang masuk ini di kita. Naik terus ya. Oke, kita bicara mengenai pengusaha UMKM berniaga secara halal. Nah, inilah yang sekarang lagi booming di tengah-tengah masyarakat kita. Memang ketahanan ekonomi satu bangsa dan negara adalah bagaimana kekuatan kita membangun UMKM. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Saya ambil ujungnya aja dah. Kalau usaha pemerintah sekarang ini begitu konsen dengan UMKM,
dari mulai mana bahan bakunya sampai kepada prosesnya. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah wa yadu alaihim wa yadu anhum israhum wal aglal. Bagaimana melepaskan mereka daripada belenggu dan segala macam ikatan-ikatan yang keterkaitan sehingga hal nanti bisa dimanfaatkan oleh orang. Kita punya SDM, kita punya sumber daya. Kita kadang-kadang cuma sampai di bahan baku, semi bahan baku. Karena apa kita nggak bisa sampai ke pasar luar? Di lokal saja kita sudah diterjang oleh yang dari luar, dari impornya. Maka ada sertifikasi yang sudah diterumuskan oleh pemerintah dan sekarang akan diterjunkan dengan 1 juta sertifikasi. Maka ini adalah kesempatan yang amat baik para UMKM untuk bisa membangun kekuatan ekonomi itu sendiri. Dan ini harus kita galakkan dan harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Amin. Terima kasih Kiai. Saya ke Dr. Lukian lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Ketika kita bicara mengenai menyambung dari Kiai tadi ya, bagaimana peran sendiri dari keuangan syariah untuk terus mengembangkan industri halal seperti apa, terutama di dalam negeri. Ya, kalau kita bicara tadi ekonomi syariah ada 3 pilar. Ya. Ya, pilar yang kedua adalah keuangan syariah. Keuangan syariah bukan hanya perbankan, ada pasar modal, ada asuransi, dana pensiun dan seterusnya. Jadi sebenarnya di setiap subsektor tadi, perbankan misalnya atau pasar modal, dia sudah ada sebenarnya skema-skema yang untuk setiap segmen. Kalau misalnya perbankan sudah banyak produk mikro, kemudian produk yang SMI. Iya. Jadi sebenarnya di semua perbankan, semua bank syariah sudah ada produk sesuai kebutuhan UMKM tadi. Kalau dia naik kelas, misalnya udah menengah nih, ada juga banyak produk. Kemudian yang kelas, jadi semua segmen, semua layers ini sudah ada produknya. Kemudian kalau misalnya mau ke pasar modal, mau memberikan saham ataupun sukuk, misalnya juga sudah ada instrumen-instrumennya, termasuk yang menengah. Jadi kalau misalnya menebitin sukuk, bukan hanya yang besar 200 miliar, tapi yang 10 miliar juga bisa. Jadi kalau kita lihat keuangan syariah sudah siap sebenarnya. Keuangan syariah dengan berbagai produk, instrumen sudah siap mensupport UMKM khususan halal. Oh, iya. Jadi sebenarnya sudah lengkap di keuangan Pak syariah. Abdul, singkat saja bicara mengenai keuangan syariah. Kalau dari sisi keuangan kita tentu melihat ya bagaimana terjadinya adanya kesinambungan. Keuangan adalah katakanlah darah dari ekonomi. Ekonomi yang bergerak, ekonominya di bidang industri halal disupport dengan keuangan syariah, ini kelihatan imbal baliknya. Nah, kita melihat UMKM sebagai suatu segmen yang sangat penting. Masyarakat kita masih kadang-kadang masih banyak mempertanyakan, apa perlunya saya mensertifikasi halal produk saya? Toh yang makan juga kita-kita juga, katakanlah misalnya gitu. Namun pada saat kemudian kita menjadi tuan rumah untuk pariwisata, wisatawan datang, mereka melihatnya apa? Iya. Lihatnya adalah sertifikat halalnya sebagai penanda suatu hal yang baik. Iya. Jadi tadi semuanya bisa terkolaborasi, sistem keuangannya bisa mensupport UMKM kita untuk lebih berdaya, UMKM kita harapannya meningkat awareness-nya, literasinya bahwa produk yang mereka hasilkan merupakan bagian dari suatu supply chain, dari suatu value chain industri yang lebih besar. Tentu pada ujung-ujungnya kita akan mendapatkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat kita, tapi juga nilai ekonomi buat kemandirian bangsa kita. Dan itu yang menyimpulkan pembahasan kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Abdul, Dr. Lukian, terima kasih Kiai Sumarno, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih Anda sudah menyaksikan indahnya Ramadan di kesempatan kali ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.